Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bukit Sendayan, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan kehadiran kita, kehadiran yang diridhai, diberikan rahmat dan diampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersama Imam Al-Bukhari melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Sudah lama kayaknya enggak ya? Udah berapa lama? Ada 2 bulan? Hah? Ya, sejak Juni, Juli, Agustus. Subhanallah. Alhamdulillah masih bisa disambung. Terakhir, kalau udah 2 bulan lupa. Apa yang terakhir kemarin? Hah? Tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang keutamaan orang yang senantiasa berada dalam keadaan suci dan duduk di masjid menunggu salat. Dan di dalam hadis tersebut ada yang bertanya tentang makna hadas. Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, as-sautu, hadas itu adalah sesuatu yang bersuara, maksudnya keluarnya, yaitu ditafsirkan dengan ad-durtah. Ad-dartah yaitu angin yang keluar. Dia menyebutkan yang sering, dan dengannya isyarat kepada asal keluar dari jalan itu maka membatalkan wudu atau menyebabkan hadas kecil. Qala rahimahullah ta'ala, al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami
Abul Walid, yakni At-Tayalisi. At-Tayalisi itu Abdul Malik ibn Hisham At-Tayalisi. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, itu Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, ulama hadis dan fikih Hijaz, wafat 198 Hijriah. Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, ya. Zuhri ini saking terkenalnya sampai di kampung kita banyak bernama Juzuri. Juzuri itu dari Az-Zuhri. Nah, beliau adalah Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, orang yang paling yang pertama mengumpulkan hadis Nabi SAW secara besar-besaran atas perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz secara resmi. Istilahnya kalau bahasa sekarangnya proyek pemerintah, dan beliau memang ahlinya karena merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis di masa itu. Masih lupa, ada 6 tabi'in yang hampir semua sanad yang ada pada masa itu beredar pada mereka. Di Madinah Ibnu Shihab Az-Zuhri ini, di Makkah Amru ibn Dinar Al-Makki, di Basra Yahya ibn Ma'ali, Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami Al-Basri, kemudian Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi. Di Kufah ada 2 lagi, Sulaiman ibn Ma'hran Al-A'mash Abu Muhammad Al-Kahili, dan yang ke-6 juga dari Kufah Abu Ishaq Amru ibn Abdullah As-Sabi'i. Nah, Az-Zuhri rahimahullah adalah salah satu dari 6 mereka, walaupun beliau terhitung min sigharit tabi'in, adalah tabi'in junior. An Abbad ibn Tamim, dari Abbad ibn Tamim, itu Abbad ibn Tamim ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini Al-Ansari. An ammihi, dari pamannya, yaitu Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini Al-Ansari. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tidak boleh dia meninggalkan salatnya, jangan keluar dari salat sampai dia mencium atau mendengar ada suara atau mencium bau. Ini hadis sudah disebutkan pada bab la yatawadda minasyakki hatta yastayqin. Ya, tidak dianjurkan berwudu ya kalau hanya karena ragu. Karena hanya ragu. Misalnya kita sudah berwudu, ragu batal atau belum, maka al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asalnya dia berwudu, yang dikeragukan adalah hadasnya, maka yang dipakai adalah hukum asalnya. Kalau hukum asalnya dia berwudu, misalnya tadi masuk masjid maghrib ini kan sudah selesai sholat maghrib ini, kita pasti sudah yakin berwudu tadi.
Nah, menjelang isya, pas adzan isya ragu batal atau belum, maka kita katakan dia tetap dalam keadaan berwudu sampai yakin batalnya. Nah, hadis ini pada asalnya adalah seseorang, seperti dijelaskan dari dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan wajada fi batnihi syai'an. Seseorang merasa ada sesuatu bergerak dalam perutnya. Wa huwa fis shalah, dia sedang salat. Lalu kata Nabi SAW, la yansarif, jangan meninggalkan salat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan tinggalkan salat sampai mendengar ada suara, baik berdesis maupun berderit. Iya, saya topik maksudnya berdesis atau berderit. Kalau berdesis kan bunyinya pus, itu ya, makanya disebut dengan fusa. Kalau yang berderit bunyinya der, makanya namanya durat. Ini dari suara bernamanya. Jadi fusa wad durat. Kenapa tidak boleh meninggalkan salat? Artinya karena membatalkan amalan yang sedang kita kerjakan, itu tidak boleh, haram. Sekarang antum sedang salat, Allahu Akbar, boleh tidak dibatalkan? Tidak. Nah, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal yang sedang kalian kerjakan. Tidak boleh membatalkan amalan yang sedang kita kerjakan, apalagi salat wajib. Maka tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan. Adapun membatalkan tanpa sebab yang syar'i maka tidak dibolehkan dan hukumnya adalah berdosa, haram. Makanya ketika ada sesuatu terasa pergerakan di dalam perut, mungkin karena angin atau karena macam-macam, habis makan durian kan, pakai ketan pulut pula. Nah, kata orang kita kalau makan durian perut kosong gampang masuk angin, bergas katanya. Yang parahnya bukan gas yang di bawah, gas yang di atas ini masalah. Ya, tahu gas di atas? Sendawa durian, masya Allah. Duriannya enak, tapi sendawanya apa namanya mak. Nah, kemarin saya sholat di sebuah masjid, 2 kali dapat kiriman. Duriannya dapat, sendawa dapat. Kalau dapat durian tidak apa-apa lah kan. Makanya bil munasabah ada yang mempetuahkan agar sendawa durian tidak berbaun, jangan dibuka mulut ketika dia keluar. Jadi anginnya itu keluarkan dari hidung. Insya Allah tidak berbaun. Ada yang coba silakan. Yang makan durian tadi tunjuk tangan. Ada. Ya, jadi sukarelawan kan. Jadi coba sendawa tanpa dibuka mulutnya. Misalnya, jadi dikeluarkan di hidung, insya Allah kawan-kawan tidak terganggu di kiri kanan. Tapi kalau azab yang di kiri kanan tuh, kita pun tidak enak membaunya. Itulah. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, bila seseorang merasa di perutnya sesuatu dalam sholat, jangan tinggalkan sholat sampai mendengarkan ada suara, baik berdesis maupun berderit. Atau awyajidarihan, atau setelah bergerak di perutnya dia tidak yakin keluarnya, tetapi ada baul dan orang lain tidak ada yang keluar, berarti ya tengok kiri kanan tidak ada kan, tidak terasa ada yang keluar, berarti ini dari kita, ini dari. Nah, di saat itu dia keluar dan pergi bersuci kembali dan mengulang atau salat kembali. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini juga diambil dari sini. Pertama, syak tidak boleh dijadikan keraguan. Syak atau ragu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Syak dan ragu tidak bisa jadi dasar hukum. Yang kedua, sesuatu yang yakin
tak boleh dihilangkan dengan keraguan. Dan ini dah banyak dalam masalah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak berani menghukum kafir orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas dan tetap mengakui wajibnya salat. Apa sebab? Dia Islamnya yakin, sebab dia lahir dalam keluarga Islam, kemudian bersyahadat, ya kan, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar, dan beriman pada kewajiban salat. Cuman dia tinggalkan dalam keadaan malas. Sehingga beliau mengatakan, adapun hadis-hadis yang mengatakan zahirnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu kharaja makhraja al-wa'id, keluar hadis ini dalam rangka memperingatkan dengan peringatan yang keras. Sama dengan misalnya dosa orang yang membunuh. Orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja bukan karena qisas, fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah di neraka, kekal di dalamnya. Padahal ulama sepakat mengatakan bahwa tidak ada yang kekal dalam neraka kecuali orang kafir. Nah, apakah orang yang membunuh dihukum kafir? Juga ulama mengatakan tidak. Makanya ayat ini kharaja makhrajal wa'id, sebagai peringatan keras, maka tidak boleh ditafsirkan. Dan jumhur mengatakan siapa meninggalkan salat dengan sengaja walaupun mengakui salat itu wajib, maka dia dihukum keluar dari Islam. Yang intinya baik pendapat Imam Syafi'i maupun pendapat jumhur, maka meninggalkan salat tetap dosa besar. Dan Imam Syafi'i ketika mengatakan tidak dihukum kafir, tidak selesai di situ, boleh ditakzir, boleh dihukum oleh pemerintah, bisa dengan kurungan, bisa dengan dicambuk, bahkan bisa dengan hukum hukum murtad. Nah, bukan murtad hukumnya, hukum dibunuh, tapi bukan karena murtadnya, bukan karena murtadnya. Jadi Allah musta'an. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari hal itu. Intinya yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ini banyak dalam bab apapun. Misalnya kita baju ini bersih, lalu timbul keraguan, jangan-jangan kena najis, jangan. Jelas kan ada kisah Abdullah bin Umar, dia sedang di Syam waktu itu, buang hajat di dalam WC, dalam toilet, lalu dia gantungkan kainnya ada sangkutannya, dia tengoknya ada lalat yang hinggap di situ, dan lalat hinggapnya di tempat yang bagus, biasanya tempat yang buruk, yang bukan kotor. Habis itu hinggap di kain Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hampir-hampir saya mencuci kain itu, kalau bukan karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Jadi saya takut mengada-ngada dalam agama. Masa saya lebih suci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? So tidak ada petunjuk Nabi yang menyuruh mencuci kain yang dihinggapi lalat, padahal lalat sama-sama diketahui oleh orang. Ya, Nabi tidak tahu tuh bahwa lalat suka di tempat yang tidak baik. Tahu nih. Yang lalat itu salah ada yang busuk itu jarinya. Makanya terkenallah manusia ini ada manusia lalat, ada manusia apa lawannya? Manusia lalat, manusia madu. Kalau manusia lalat, ya sebanyak itu bunga sampah juga jarinya. Itu manusia jenis lalat. Nah, kalau lalat karena yang makanannya kotor-kotor, tentu yang ditinggalkannya juga buangan. Tuh buangan, tentu buangannya nggak tahu lagi tuh. Ulat yang tinggalkannya, bakteri.
Sedangkan kalau apa tadi? Loba, loba yang dicarinya adalah madu yang manis-manis, nektar dicarinya, maka keluarlah yang bermanfaat. Jadi jangan jadi manusia lalat lah. Ya, walaupun banyak sampah di situ hindarinya. Cari yang bunga-bunga yang mekar. Nah, kadang tersimpan sampah itu carinya dapat juga dia. Nah, sama juga tersimpan aib orang tuh dicongkelnya dapat juga. Ini jenis manusia lalat. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia tidak mau mencuci. Apa sebab? Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Padahal beliau sangat hati-hati. Tapi karena Nabi SAW tidak melakukannya, maka dia tidak melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bahwa yang keluar dari salah satu dari dua jalan adalah membatalkan wudu. Karena hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab man la yara al-wudu illa mimma kharaja min ahadis sabilain, yaitu bab tentang orang yang berpendapat tidak wajib berwudu kecuali yang keluar dari dua jalan. Apapun yang keluar, dan yang biasa keluar adalah seperti angin atau air. Dan keluarnya angin dan air ini rahmat, nikmat dari Allah SWT. Jangan marah-marah pula lagi pas sedang solat keluar angin kan. Apa pula pas sedang solat? Enggak. Ya karena apa? Karena keluarnya angin itu sehat. Kalau tertahannya angin sakit. Ya, keluarnya air itu sehat, tertahannya air sakit. Oleh sebab itu bersyukurlah pada Allah ketika Allah berikan. Makanya selesai dari buang hajat kita baca apa? Bersyukur ya, alhamdulillah atau ghufranak, dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata lagi, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani. Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. Nah, Hadatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir, yaitu Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi. Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi anil A'mash, dari Al-A'mash, itu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Tadi saya sebutkan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad hadis di masanya. An Munzir Abi Ya'la Ats-Tsauri, dari Munzir Abu Ya'la Ats-Tsauri, an Muhammad ibn al-Hanafiyah, dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, yaitu Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Disebut ibn al-Hanafiyah karena ibunya dari Bani Hanifah, jadi disebutkan kepada ibunya Ibnu al-Hanafiyah untuk membedakan dengan anak Ali yang lain yang anaknya Fatimah. Nah, jadi disebutlah dengan Muhammad ibnu al-Hanafiyah. Beliau adalah seorang ulama dan seorang Ahlul Bait, keturunan Ali dari keturunan Ali radhiyallahu ta'ala. Qala Ali berkata, kuntu rajulan mazza'an, saya dulu adalah seorang laki-laki yang suka mengeluarkan mazi. Mazi itu adalah yang keluar dari kemaluan akibat bisa karena syahwat dan bisa karena kerja keras. Jadi keluar
mazi. Bisa karena syahwat, bisa karena, dan keluarnya beda dengan mani. Kalau mani keruh, warnanya putih. Kalau ini ada warnanya bening dan licin. Licin dan biasanya tidak berbau. Biasanya tidak berbau. Kalau mani ada baunya. Tahu kan? Sama dengan serbuk kurma. Untuk membuat kurma itu pesir, baunya seperti mani laki-laki. Jadi saya dulu adalah orang yang suka mengeluarkan mazzaan. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya malu bertanya ke Rasulullah SAW. Kenapa dia malu? Karena mertuanya. Nabi adalah ayahnya Fatimah. Fatimah adalah istri Ali bin Abi Thalib. Ini kan masalah sensitif yang tak bagus atau kurang etis kalau kita bicarakan di depan mertua, karena ada berkaitan karena syahwat keluarnya, karena syahwat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada orang yang memang subhanallah sinyalnya tinggi, kencang sinyalnya. Kadang-kadang karena melihat saja sampai mengeluarkan mazi, apalagi kalau bersentuhan. Kan itulah kisah orang Badui itu yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaktu ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Kenapa? Saya berhubungan suami istri kan dengan istri saya, dan dia sebagai orang disebutkan dia terlihat betisnya bulan puasa, akhirnya tewas gitu. Itu maksudnya. Jadi ada orang yang begitu terlintas saja, bahkan terbayang saja sudah mengeluarkan mazi. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka saya malu bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Dalam riwayat lain disebut limakanat ibnihi minni, karena anak perempuan Nabi adalah istri saya. Dan ini kan masalahnya berkaitan dengan syahwat antara suami dan istri. Pada umumnya kan orang luarnya itu karena dekat dengan suami atau dekat dengan istri. Maka saya bertanya, Pak Amardul Miqdad bin al-Aswad, lalu saya minta kepada Miqdad ibn al-Aswad, fasa'alahu, lalu dia bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala fihi al-wudu, dia berkata cukup berwudu. Dalam riwayat lain dijelaskan ighsil zakaraka wa tawadda, basuh zakarmu dan berwudu. Ya, di sini diringkas. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa yang keluar dari salah satu dari dua jalan mesti berwudu. Jadi beliau tidak bermaksud menjelaskan sekarang bagaimana cara berwudu, tidak, bagaimana cara bersihnya, mensucikan, karena akan dijelaskan lagi dalam bab ghasli al-mazi, bab ghasli al-mazi allazi fi kitabul ghusl, insyaallah dalam kitabul ghusl yang akan datang dengan izin Allah SWT. Jadi memang Imam Al-Bukhari rahimahullah, makanya kelebihan Imam Al-Bukhari adalah istimbatat al-fiqhiyah, yaitu istimbat fikihnya. Jadi dalam bab man la yara al-wudu illa mimma kharaj min as-sabilain, dia ambil lafaz yang menunjukkan makna bahwa bila keluar sesuatu dari dua jalan maka mesti berwudu, maka diambil kalimat fihi al-wudu. Padahal lafaznya yang lengkap adalah ighsil zakaraka wa tawadda, tapi dia sekarang menerangkan dengan makna. Wa rawahu Syu'batu anil Amash, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, adalah salah satu ulama
besar hadis yang dibuat gelar Amirul Mukminin bil Hadis. Ini gelar tertinggi bagi ulama-ulama hadis, dan tercatat beliau yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Memeriksa hadis di Basrah itu Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Ataki, dan tidak berguru atau tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Rawi yang thiqah, bukan wasiko. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, hadis ini juga akan kembali dijelaskan oleh beliau pada bab ghaslil mazi fi kitabil ghusl insyaallah taala. Sebagaimana juga di dalam kitabul ilmi sudah disebutkan dalam bab, yaitu seseorang bertanya tentang masalah agama dengan meminta kepada orang lain. Ya, jadi ada babnya, dia itu bertanya karena masalahnya masalah yang sensitif, karena berkaitan dengan hubungan suami istri, maka dia malu bertanya kepada Rasulullah yang notabene adalah mertuanya sendiri. Barangkali ini juga patut tiru kalau kita masalah, misalnya mertua kita Buya, ya, lalu ada masalah yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan suami istri, baiknya diminta orang lain yang bertanya. Tapi kalau dia forum umum, apa boleh buat saja, tulis sajalah, kan pertanyaan tertulis kan tidak tahu siapa yang bertanya gitu. Kecuali mertua paham dan tahu hafal tulisan kita, hafal tulisan kita, mana tahu ya, karena menantu ini kadang adalah murid setia guru, biasanya setia guru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, qala haddatsana, azan ya, kita azan dulu, kita sambung selepas azan.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan hadis selanjutnya, haddatsana Sa'ad ibn Habs. Itu Sa'ad ibn Habs At-Talhi maula Talha bin Ubaidillah, yang dikenal dengan Ad-Dakhm. Dikenal dengan Ad-Dakhm. Qala haddatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban, yaitu Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi. Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi. An-Nahwi di sini bukan karena dia ulama nahwu, tidak, tapi tinggal di Nahwa. Nah, An Yahya, dari Yahya, yakni Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami, salah satu dari tabi'in yang 6 yang menjadi perpustakaan sanad hadis. Beliau tinggal di Basra. An Abi Salamah, dari Abu Salamah, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ala khilaf siapa yang ketujuh di antara. Ya, ada yang mengatakan adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Ayahnya Abdurrahman bin Auf adalah saudagar kaya sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan rajinnya berinfak fi sabilillah. Ternyata infaknya kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini tidak kurang dari 700 miliar rupiah. Infaknya ada yang sudah mencapai mendekati 700 miliar. Ya, untuk masa itu subhanallah. Ya, orang uangnya waktu itu tidak ada, ya bahasa miliar pun ada, juta pun ada. Yang ada pada waktu adalah ribu. Jadi kalau ada yang bilang 1000 ribu, alf, ya 5000 ribu, 5000, khamsatu alafi alf. Belum ada istilah miliun, apalagi miliar, apalagi atau bilion atau triliun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang disebutkan namanya secara berurut oleh Nabi SAW, di antara Abdurrahman bin Auf. Anna Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia tabi'i, rawi daripadanya juga tabi'i Yahya bin Abi Katsir. Anna Atha bin Yasar, dan bahwa Atha bin Yasar Al-Khurasani akhbarahu, memberitahukan kepadanya, anna Zaid bin Khalid, bahwa Zaid ibn Khalid Ansari akhbarahu, menyampaikan kepadanya, annahu sa'ala Utsman bin Affan, bahwa dia bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qultu ara'aita, saya tanyakan, beritahukan kepadaku atau bagaimana pendapatmu wahai Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, idza jama'a falam yumni, bila seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya tapi tidak sampai mengeluarkan mani. Tentu maknanya tentang hukum apa yang harus dia lakukan. Qala Utsman, yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah wa yaghsilu zakarahu. Dia berwudu seperti wudu untuk salat. Berwudu seperti wudu untuk salat, wa yaghsilu zakarahu, dan dia membasuh zakarnya. Nah, qala Utsman, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utsman berkata, ini saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an zalika Aliyan. Perawi bertanya, saya bertanya kepada Ali wa Zubair, dan Zubair bin Awam, wa Talha, dan Talha bin Ubaidillah, wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, fa amaruhu bidzalik. Mereka juga semuanya menyuruh berwudu bila tidak mengeluarkan mani. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini dalam bab wudu bila keluar sesuatu dari
salah satu dua jalan. Artinya apa? Seseorang yang berjima dengan istrinya walaupun tidak sampai mengeluarkan mani, mesti mengeluarkan sesuatu selain mani. Ini yang diinginkan oleh Bukhari menyebutkan hadis ini di sini, bahwa ia membatalkan wudu. Maka dia katakan bawakan hadis, yaitu orang yang bersetubuh tapi tidak mengeluarkan mani mesti berwudu karena sudah batal wudunya. Dan wallahu alam, beliau tidak ingin menyebutkan bahwa tidak wajib mandi, sebab akan ada bab lain lagi nanti setelah ini di akhir kitabul ghusl, di akhir kitab mandi, bahwa dibawakan hadis iza jalasa ala syu'abihal arba' fajahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Apabila dia sudah berada di atasnya lalu dia sudah melakukan berhubungan dengannya, maka wajib mandi, wajib mandi. Cuman hadis ini disebutkan di sini maksudnya adalah dalam bab bila keluar sesuatu daripada dua jalan maka wajib atau batal wudu. Makanya Imam Bukhari sini kan cerdas dia. Imam Bukhari itu adalah mujtahid. Jadi dia bukan ingin menafikan mandi sekarang. Dia tidak bicara tentang masalah mandi. Sebab masalah mandi ada bab khususnya, ada bab khusus. Dan akan dijelaskan nanti di akhir kitabul us bahwasanya hukum seseorang yang tidak mengeluarkan mani ketika berhubungan suami istri tidak wajib mandi itu sudah dinasakh dengan hadis yang lain. Jelas? Sebab dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga hadis ini Nabi SAW mengatakan innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Air baru wajib karena ada air. Apa maksudnya? Hah? Bahasa Jawa. Air yang pertama tadi air mandi. Air yang kedua adalah air mani. Artinya baru wajib menggunakan air untuk mandi bila keluar mani. Ini di awal Islam tidak wajib mandi bila tidak mengeluarkan mani walaupun sudah berhubungan suami istri. Tetapi di akhir Nabi SAW menasakh hukum ini. Iza jalasa ala syu'abi ala arba' wa ajhadaha faqad wajaba al-ghuslu. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi SAW mengatakan izal taqal khitanani wajaba faqad wajaba al-ghuslu. Apabila bertemu dua khitan, maksudnya laki-laki dan perempuan, maka wajib hukumnya mandi. Nah, ulama sepakat bahwa hukum yang pertama innamal ma'u minal ma' dan juga hadis Utsman, hadis Zubair, hadis Talha dan hadis Ubay bin Ka'ab ini sudah dinasakh dengan hadis-hadis yang lain, bahwa hukum yang terakhir dari Nabi SAW bila bertemu dua khitan atau bila berhubungan suami istri walaupun tidak sampai mengeluarkan mani maka wajib mandi. Karena bisa saja orang melakukan hubungan lalu tiba-tiba ada hal yang membuat dia menyelesaikan sebelum sampai pada titik orgasme, belum sampai pada titik akhir. Misalnya dia tentara lalu dia sedang berhubungan suami istri, datang dari komandan sekarang harus ke markas. Mau tidak mau harus dituntaskan walaupun belum terpuaskan karena ini perintah. Atau misalnya orang yang melakukan hubungan suami istri rupanya belum salat, waktu salat mau habis, maka dia juga ini dan sebagainya. Ada sebab-sebab yang membuat dia tidak jadi mengeluarkan mani walaupun sudah mengeluarkan mazi. Tadi mazi wajib wudu tadi ya. Cuman seolah-olah yang memahami sepintas seolah-olah Imam Al-Bukhari hanya
menyatakan bila seseorang berhubungan lalu tidak mengeluarkan mani maka cukup dibasuh. Dia ingin di bab ini tentang masalah wudu. Artinya termasuk yang membatalkan wudu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Nah, orang yang berhubungan orang yang sudah memulai berhubungan suami istri mesti ada yang keluar daripada salah satu dua jalan ini, yaitu mazi. Oleh sebab itu maka dia bicara masukkan bab ini atau hadis ini dalam bab al-wudu mimma kharaja min as-sabilain, dari apa yang keluar dari dua jalan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini kejelian dan kepintaran Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih ada satu hadis lagi yang terakhir dalam bab ini. Ya, kita selesaikan jelas sekali ya. Sekali-sekali banyak hadis dalam satu pertemuan. Biasanya satu-satu hadis saja. Masya Allah, ini karena sudah lama terpaksa diringkas-ringkas sedikit. Nah, baiklah kaum muslimin. Dan itu nampaknya semangat itu. Jadi ini kalau tidak semangat terpaksa muter-muter dikit. Dibawa di ayun-ayun dulu. Jadi kalau lagi semangat kita banyak ambilkan semuanya. Qala rahimahullah, haddatsana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq. Ishaq ini siapa nih? Ishaq dari guru Imam Bukhari banyak, ada Ishaq bin Ibrahim Ibn Rahuya, ada Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj. Siapa ini? Tidak jauh ini, yaitu Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj, karena dia kan pada Nadhr ibn Shumail. Qala akhbarana An-Nadhr, telah menceritakan kepada kami An-Nadhr yaitu ibn Shumail. An-Nadhr ibn Shumail, nah Al-Lughawi juga An-Nahwi. Qala akhbarana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yaitu Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, yang sudah tersebut pada sanad sebelumnya Amirul Mukminin bil Hadis. Anil Hakam, dari Al-Hakam. Hakam juga banyak nih di tabaqat ini. Hakam bin Musa, Hakam bin Utaibah. Siapa di sini kira-kira? Hakam bin Utaibah. Hakam ibn Utaibah. Nah, Al-Kufi an Zakwan, dari Zakwan Abi Saleh, dari Abi Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, karena beliau digelar Az-Zayyat karena dulu tukang impor minyak samin dari Irak ke Madinah. Luar biasa ya, di masa tabi'in sudah ada impor dari Irak ke Arab Saudi. Yang dulu belum ada Arab Saudi, maksudnya ke Madinah, ke Jazirah Arab. Masya Allah tabarakallah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, masyhur dengan banyak berikan hadis dari Nabi SAW. Anna Rasulullah SAW arsala ila rajulin min Ansar, bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang, memanggil seorang laki-laki Ansar. Faja'a wa ra'suhu yaqtur, ya karena Nabi yang manggil, karena memang kalau Nabi manggil kita tidak boleh terlambat, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang, wa ra'suhu yaqtur, dan rambutnya masih menetes air daripadanya, berarti masih basah rambutnya, belum sempat dilap. Nah, riwayat lain menjelaskan bahwa sahabat menceritakan dari Abu Sa'id juga, Nabi SAW keluar bersama beberapa orang sahabat sehingga lewat di rumah Itban ibn Malik Al-Ansari. Itban ibn Malik Al-Ansari. Lalu Nabi memanggilnya, ya Itban. Rupanya Itban sedang dalam rumah, sedang bekerja keras. Paham lah, tidak paham? Sedang bekerja keras. Lalu Nabi manggil, akhirnya dia cepat-cepat selesai dan mandi, karena sahabat radhiyallahu anhum pada umumnya mereka tidak suka ya lama dalam kondisi tidak bersuci. Ini masyhur. Mereka selalu
senang bersuci, pokoknya batal wudu, mereka wudu. Apa ini? Mandi, langsung mandi janabah. Makanya ketika dia dapat panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia cepat-cepat mandi, sehingga tidak sempat mengeringkan rambutnya. Wa rasul yaqtur, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allana ajalnaka, mohon maaf nih, jangan-jangan kami telah membuat antum tergesa-gesa. Lalu jawabannya, na'am ya Rasulullah, betul, saya tergesa-gesa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ujilta aw qihatta fa'alikal wudu. Kalau sempat antum tergesa-gesa tidak jadi, maka cukup dengan berwudu, tidak perlu mandi. Ini juga sama dengan hadis di atas atau hadis yang tadi, sudah dinasah hukum ini, bahwa bila sudah bertemu antara dua khitan walaupun belum mengeluarkan mani, belum sampai ke puncak, maka tetap wajib mandi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyebutkan bab ini atau hadis ini dalam bab wudu dari yang keluar dari dua jalan, karena memang saya katakan orang yang melakukan hubungan suami istri walaupun belum sampai ke puncaknya tetap akan mengeluarkan sesuatu, dan itu menyebabkan batalnya wudu. Wallahu musta'an. Alhamdulillah, dengan demikian selesai bab ini. InsyaAllah kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya pada bab babu ar-rajul yuwaddi'u sahibahu, seseorang membantu saudaranya berwudu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Nah, hadis yang terakhir ini subhanallah, di antara faedahnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya biasa juga berjalan-jalan dengan para sahabat. Dan bila bertemu dengan sahabat yang merupakan, kalau istilah kita, rakyat biasa, beliau juga biasa memang manggil. Yang ketiga, bahwasanya sahabat alaihim ridwanullah, bila ada panggilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau terlambat. Dan yang keempat, bahwa kebiasaan sahabat bertemu dengan Nabi itu selalu dalam keadaan bersuci, apalagi dari hadas besar. Sebab kalau hadas besar, jangan-jangan nanti ada ayat yang dibacakan, dia nak baca dan menghafalkan. Dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW selalu memanfaatkan waktu untuk mengajarkan para sahabat, walaupun sudah tidak waktu belajar, tapi karena ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz, melambatkan keterangan dari saat dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Ada hal-hal yang kadang wajib dijelaskan saat itu juga, tidak boleh dilambatkan pada kesempatan yang lain. Misalnya kita lihat orang di masjid, dia berwudu, ternyata tidak terbasuh sebagian anggota wudunya, menyebabkan wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, saat itu kita melihat berkewajiban untuk mengingatkannya. Apalagi kalau di tempat yang takkan bertemu lagi dengan orang itu, ya, melambatkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Sebab kalau tunggu sogan lewat dia boya godang banyak kan itu kadang-kadang, atau kita tidak kenal. Kadang-kadang orang kan ditegur juga, kita tidak siap juga, dimarahin semua orang. Kamu tahunya apa, katanya saya ustadz nih kan, kebisal kan, dan sebagainya. Atau kita lihat orang sholat dengan pakaian yang terbuka auratnya. Ada orang sebagian celana sempit, ya sempit, dan pakai baju kaos yang juga sempit. Ketika ruku atau sujud, baju naik ke atas, celana melorot ke bawah, akhirnya terbuka area yang tak boleh terbuka. Otomatis sholatnya nasah. Nah, kalau antum yang melihat punya kewajiban mengingatkan. Sebagian mau diingatkan. Oh ya Pak, terima kasih. Gimana jadinya? Kita bilang
ulang lagi sholatnya karena sholatnya tadi tidak sah. Yang lain hanya bilang, ya Pak terima kasih, tapi dia tidak mau ulang sholatnya. Kan kita bilang sholatnya tidak sah kan, atau harusnya dia sholat lagi, tapi dia tidak mau. Terima kasih Pak katanya. Itu untung tuh. Nah, yang lebih bahayanya, yang justru kadang kalau wasawak malah diam kan, artinya bongi diingatkan, marah diingatkan. Ya. Memangnya Bapak perhatikan orang dalam sholat ya katanya. Ya. Ya nampak di samping kita, masa tidak nampak? Nah, Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin, jadi itu resiko. Tapi takhirul bayan awqatul hajah la yajuz. Mesti dijelaskan. Dan Nabi SAW melihat saudaranya, melihat umatnya, jadi tergesa-gesa sehingga mandi pun tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, di saat itu kalau andainya kamu belum selesai, belum mengeluarkan mani, maka cukup dengan wudu saja. Tapi karena ini sudah dinasakh seperti yang akan disampaikan atau diriwayatkan lagi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Ghusl, kitab yang khusus dengan mandi. Dan Imam Al-Bukhari tahu itu. Makanya hadis ini disebutkan di bab wudu, dan hadis yang nanti disebutkan di bab mandi, termasuk hadis ini untuk menjelaskan kepada kita hukum yang pertama seperti ini dan hukum terakhirnya seperti ini. Insya Allah sabar sampai saatnya nanti. Ya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Ya karena kita mungkin akan libur sekejap. Ya pekan depan, pekan keberapa? Ini pekan keempat ya. Jawab pekan kedua, Mak? Enggak ya, enggak ada libur, alhamdulillah. Karena pekan hari Selasa insyaallah saya musafir ke luar negeri. Doakan aku cepat kembali. Selamat pulang dan pergi. Insyaallah tanggal 12 pulang. 12 Februari 12 September, berarti Ahad tanggal 11 mungkin kita libur dulu ya, tanggal 11. Mohon izin, boleh izin kan? Kayak izin tahu Ustaz, potong bu izin lah 3 bulan 3 kali ke sekali izin, apa boleh buat ya. Anak musafir insyaallah hari Selasa dengan izin Allah SWT sampai tanggal 12, mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, amin ya rabbal alamin. Dan saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Enggak, kan ada sifatnya fata alaihil amal, artinya enggak sah amalannya, bukan masalah afdal tidak afdal. Paham saya? Jadi kalau enggak sah amalannya, kan akan beda nanti orang yang sholat berjamaah dengan sholat tidak berjamaah. Kan sebagian katanya wajib sholat berjamaah, sebagian bilang sunat. Yang seperti ini dilambatkan boleh, karena sebagian orang belum siap dengan wajib berjamaah itu. Dan memang ada ulama mujtahid yang membolehkan tidak sholat berjamaah. Bukan ini yang maksud. Contohnya kan jelas tadi, orang sekarang berdoa misalnya kepada selain Allah, dan kita tidak akan pernah ketemu dengan dia lagi. Kalau saya misalnya maksud di kayak kuburan Nabi, ya Rasulullah istajib doa'ana, katanya, ya Rasulullah kabulkan doa kami, terdengar oleh saya berkewajiban untuk menyampaikannya. Syekh udu Allah, la tadu Rasulullah, doa kepada Allah, jangan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Nyata wa India tahu mana tidak akan ketemu lagi. Ini kan waktul hajat, harus jelaskan. Kan masuk bab ingkar mungkar. Man ra'a munkaran
fal yughayyirhu biyadihi. Kalau tidak diingkari, dosa tak? Dosa. Sama misalnya orang tidur, waktu sholat masuk, dia nggak tahu, dia kan tidak berdosa, tapi kita wajib membangunkannya, wajib kita bangunkan. Kalau tidak berdosa kita, dia tidur tidak berdosa, kita yang bangun berdosa. Mungkin itu sebabnya kenapa sebagian pengurus melarang tidur di masjid, bikin pekerjaan baru lagi bagi pengurus, membangunkan orang tidur. Allah musta'an. Jelas ya? Tapi ada kaidah yang semirip dengan itu, tapi lawannya ta'khirul bayan ila waqtil hajati yajuz. Melambatkan menjelaskan sesuatu ke saat dibutuhkan, itu boleh. Itu boleh. Jelas ya? Ada hal-hal yang kalau dijelaskan saat ini, seperti kata Abu Hurairah, quti'al hadar ras. Paham ya? Jadi berarti waktu itu belum saatnya dijelaskan. Makanya para ulama dalam bab ini terjadi beberapa pendapat atau ijtihad mereka. Ada yang nak tergesa-gesa, langsung. Ada yang bilang jangan dulu, nuakhir ila waqtil hajah, yaitu kita lambatkan sampai pada waktu yang tidak bisa dilambatkan lagi. Jelas ya? Kalau tambah misalnya itu juga baik. Itu kan termasuk bab yang diikhtilafkan tadi. Kita sedang belajar tentang bab ini, tentang yang keluar dari, kan sudah disebutkan sebelumnya. Nah, insyaallah kalau muntah membatalkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang suami istri? Enggak seorang, sepasang. Ya. Apakah sepasang suami istri yang telah masuk Islam harus diulang lagi nikahnya? Karena kemarin dia menikahnya secara Kristen di gereja. Orang yang sudah menikah sebelum masuk Islam, itu nikahnya dianggap sah, tidak perlu diulang kembali. Tidak pernah diulang oleh Nabi SAW orang yang menikah di masa jahiliyah setelah masuk Islam. Jelas? Nabi nikah kapan? Nabi kita nikahnya kapan? Setelah Islam atau sebelum Islam? Sebelum. Diulang nikahnya? Karena Khadijah ada wafat. Tahun keberapa Khadijah wafat? Tidak tahu juga. Tahun ke-10 kenabian. Berarti Nabi setelah jadi Rasul ada diulang nikah? Tidak, alhamdulillah. Abu Bakar dan nikah sebelum Islam? Tidak, ketika dia masuk Islam ulang lagi nikahnya? Tidak, kecuali nikah yang kedua dan ketiga dan keempat. Itu bukan ulang, itu namanya nambah nikah. Jelas? Jadi kalau dia sudah nikah sebelum masuk Islam, nur agamanya, nur keyakinannya itu bukan yang sah, maka Islam mensahkan, tak perlu diulang lagi menikah. Wallahu ta'ala alam. Apakah seorang ayah yang telah masuk Islam boleh menjadi wali nikah untuk anak gadisnya yang juga sudah masuk Islam? Ya, boleh sekali. Karena anaknya tadi bukan zina, anak nikah kan? Anaknya nikah apa zina? Nikah. Dia kan keluarga ini, nikah secara agama mereka sebelumnya. Berarti anaknya anak dia atau tidak? Anak dia, maka dia boleh jadi walinya. Tetapi kalau dia berzina, sekalipun umat Islam, kalau hasilnya dari zina, sekalipun umat Islam tidak boleh jadi wali.
Tapi kalau dia orang tuanya ketika sebelum masuk Islam menikah dengan cara apapun, yang penting menikah dan sah, bukan berzina, pahamnya enggak? Nah, pahamnya kan ada agama lain ada nikah enggak? Waindu ada nikah lain, bahkan animisme pun ada nikah lain, jahiliyah ada nikah lain, tapi ada yang zina, itu udah maklum itu. Yang berzina tidak ada akadnya, yang nikah ada akadnya. Jelas ya? Oleh sebab itu maka kalau dia orang tuanya atau dia dulu dengan istrinya sebelum mendapat anak ini sudah menikah dalam agama mereka, kemudian lahir anaknya setelah masuk Islam, maka dia berhak menjadi walinya karena memang anaknya yang sah. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukup sampai di sini. Berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.